Warahmatullahi wabarakatuh. Masih dodong nih, kulangi jamaahnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang besarkah suaranya duluan masuk surga. Jadi yang dodo suaranya dodongi masuk surga. Jadi yang ada di dalam hati menjawabnya, kita doakan mudah-mudahan betul dan kita masuk ahli surganya Allah. Amin amin rabbal alamin. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala alladzi idzalla minal mujahidin al-haqqa fi sabilil haqq hatta kana an-nasa fi gayati wa syafaqati wa darajatil 'aliyah. Thumma salatan wa salaman ala habibina syahidus syari'ah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di malam ini kita sudah berada yang namanya malam 17 Ramadan. Berarti pas dengan tema saya malam ini tentang masalah nuzulul Quran. Nah, sebelum proses yang namanya nuzul Quran ini, perlu kita ketahui bersama apa itu suatu tempat yang namanya Laut Mahfuz, begitu pula dengan Baitul Izzah. Nah, beberapa dikutip dalam beberapa kitab disebutkan bahwa Laut Mahfuz ini adalah suatu tempat yang dimana lembaran catatan yang sangat dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala seluruh alam semesta beserta isinya, dan di dalamnya pun berada yang namanya Al-Quran. Sedangkan Baitul Izzah yaitu adalah langit dunia, di mana nantinya Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil malaikat Jibril alaihissalam ini untuk menurunkan suatu proses yang namanya wahyu, bahkan sedikit demi sedikit yang namanya Al-Quranul Karim. Apakah diturunkannya ataukah pas pada malam Lailatul Qadar? Nah, beberapa pendapat mazhab Imam Syafi'i mengatakan turunnya yang namanya Al-Quran, nuzul Quran ini yaitu pada malam 17 Ramadan. Nah, ulama-ulama lain dari Ibnu Katsir mengatakan juga berpendapat yaitu tanggal 21 Ramadan ataukah malam 21 Ramadan hari Senin. Kenapa dikatakan hari Senin? Karena pernah ditanya oleh sahabat dan mengatakan, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin?" Maka Nabi menjawab dan bersabda, "Karena di hari Senin itu adalah tanggal kelahiranku juga dan diutusku, begitu pula diturunkanku yang namanya Al-Quranul Karim." Nah, riwayat lain juga mengatakan yaitu tanggal 27 Ramadan diturunkannya Al-Quran beserta dengan persatuan yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, berkesimpulan kesemuanya dengan ahli-ahli ulama ahli hadis berapa mazhab ini menyimpulkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui persis kapan turunnya itu Al-Quran, begitu juga malam Lailatul Qadar. Andaikan Allah berfirman dan sudah jelas bahwa malam ini akan turun malam Lailatul Qadar, saya yakin di malam besok akan sepi masjid Quba Islam. Kan dapat nih. Makanya Nabi memberikan suatu ganjaran batasan. Dalam hadis disebutkan, maka carilah malam-malam Lailatul Qadar itu dengan malam-malam ganjil. Apakah 21, 23, 25, ya, 27, ya. Untuk mencarinya yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, singkat kisah, tradisi budaya Indonesia yang sudah diproklamasikan oleh Profesor Buya Hamka berwasiat kepada presiden pertama namanya Soekarno. Di Indonesia itu kalau bilang 17 Ramadan pasti banyak penghuninya di masjid, karena dia meyakini tradisi bahwa di 17 Ramadan itu termasuk yang namanya nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Namun kalau di Arab, Pak Bu, itu di Mesir khususnya, itu ramenya di sana malam 21, bahkan malam 27 di sana. Nah, di sana ramai-ramai orang kalau malam 21, 27. Mereka berkeyakinan juga melalui dengan dalil-dalil yang ada bahwa Al-Quran itu turunnya di malam 21, 27 dan segala macam. Nah, hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika diturunkannya Al-Quran ini beberapa dalil yang rajih, yaitu dengan usia 40 tahun, maka turunnya proses turun sedikit demi sedikit dengan Al-Quran diwahyukan ini, karena wahyu itu pernah terputus Pak selama 7 bulan berturut-turut, bahkan Dr. Silan mengatakan 1 tahun baru wahyu itu lagi turun kedua kalinya. Maka pas malam Lailatul Qadar di Gua Hira, maka datanglah malaikat Jibril untuk mengantar wahyu pertama dengan diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW ini untuk membaca dengan Iqra bi ismi Rabbi. Namun Nabi mengatakan, ya Jibril, saya tidak mampu membacanya. Maka malaikat Jibril tetap memerintahkan Nabi Muhammad untuk membacanya dengan kalimat Iqra, Iqra. Nah, ketika sudah dibacakan, maka mengatakan sebagian ulama berpendapat bahwa turunnya di malam Lailatul Qadar itu bersamaan dengan turunnya Al-Quran dengan malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Nusul Quran ini yaitu Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, di mana malam kemuliaan itu alfi syahrin, 1000 bulan, maksudnya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang mendapatkan malam naungan itu, maka sama halnya dia beribadah selama 70 tahun tanpa istirahat. Dan Syahrail Al-Mutawali juga berpendapat mengatakan, siapa yang mendapatkan cahaya malam Lailatul Qadar itu akan disamakan dengan umur-umur orang terdahulu. Bagaimana caranya? Kita melihat dari Nabi Muhammad baru diangkat menjadi Nabi dengan usia 40 tahun, belum jadi rasul. Kapan jadi rasulnya? Turunlah wahyu yang kedua dengan surah Ya Ayyuhal Mudaththir. Maka turunnya wahyu yang kedua ini sudah ada perintah dari Allah kepada Nabi ini untuk menjalankan syariat secara terang-terangan, bukan lagi bersembunyi, secara terang-terangan. Dan beliau berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Jikalau ditambah 40 dengan 23 tahun, maka mayoritas ulama hadis mengatakan wafatnya beliau dengan usia 63 tahun. Jadi anggaplah usia Pak 40 tahun misalnya, lalu tidak diminta, lalu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, alfi syahrin itu 1000 bulan. 1000 bulan itu angkanya sama dengan 83 tahun per 4 bulan. Jadi kalau 40 umur lalu betul mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka ulama mengatakan biziyadati fil umri, untuk ditambahkan 40 ditambah 83 tahun, maka jumlahnya 123 tahun. Mungkin di mata istri, di mata suami, anak, masyarakat biasa-biasa, namun ketika di Mahkamatul Ilahiyah akan disamakan dengan umur-umur orang terdahulu. Nah, hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kaitkan dengan yang namanya Al-Quran ini kepada anak di era sekarang. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup, bukan hanya sebentar. Karena Al-Quran nanti di Mahkamatul Ilahiyah dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim dikatakan akan berbentuk suatu makhluk, di mana makhluk ini akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta haknya siapa-siapa yang pernah membacanya di dunia. Nah, terkait anak-anak sekarang di era zaman now, itu sudah ada perintah. Perintahnya bagaimana agar anak itu betul menjadi kalbunya Qur'aniyah, yaitu terhadap pendidikan karakter anak terhadap ibunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 233 disebutkan wal walidatu yuhdini auladahunna haulaini kamilain, yang artinya diperintahkan seorang ibu-ibu itu untuk menyusukan anaknya minimal 2 tahun penuh. Mengapa Allah mengatakan demikian? Liman urida yutimma, untuk penyempurnaannya namanya penyusuan terhadap ibu dan anaknya. Nah, ada seorang peneliti, seorang tokoh agama,
meneliti kenapa Allah mengatakan 2 tahun penuh, bahkan lebih daripada itu. Kenapa Allah tidak mengatakan atau berfirman 1 tahun saja penyusuannya anak-anak atau 6 bulan misalnya? Ya, ternyata diteliti bila mana anak itu betul disusukan kepada ibunya betul 2 tahun penuh. Lalu anak itu kelak dia besar, taruhlah dengan usia 7 tahun atau 9 tahun Pak Bu. Lalu ada tamu tak di depan istilahnya di depan tak di dalam rumah ada tamu. Biasanya itu anak-anak Pak Bu, kalau ada tamu itu anak-anak kesempatan tuh minta uang. Iya. Biasa cuci lagi di mata, digertam, dikasih air, minta pindah ke situ ada tamu. Iya. Kalau memang anak itu 2 tahun disusukan kepada ibunya, biar bagaimana nakalnya itu anak, tapi kalau ditegur sama ibunya atau bapaknya 1, 2 kali, 3 kali tegur, maka anak itu akan diam dan lari ke pangkuan kedua orang tuanya. Tapi kalau susu sapi Bu, hai, di era sekarang ibu-ibu modern di zaman now tidak mau merepot, tidak mau merepot Pak. Iya. Kadang bahasa banyak dia rasinya ibu, tapi biasanya tidak mau merepot karena biasanya sebagian ibu-ibu itu kalau 3 minggu sudah pengasihan mau makan yang pedis-pedis Pak. Mau makan bakso, mau makan pangsit, mau makan minaga. Itu minaga level 12 Pak. Baru level 3-nya arubu mitolingku. Saking bambanna pedis. Nah karena dia mau makan, karena dia takut diasihkan anaknya, takut karena anaknya kalau malam sakit perut memang tidak bisa. Nah maka ditebuslah yang namanya susu sapi, tidak perlu disebut mereknya. Ini perbandingan penelitian. Nah tatkala anak itu besar seperti yang tadi saya katakan, bila mana anak itu kelak dia besar, ya lari-lari di masjid misalnya ini yang tidak sempurna penyusuannya, tidak ada di sini aja jawab. Tiba-tiba orang tuanya menegur ini anak, 1 kali, 2 kali, 3 kali ditegur itu anak, tidak akan diam. Bahkan 10 kali ditegur, tidak akan diam Pak. Itu juga diam kalau sapi yang tegur ki. Iya. Saya sebagai guru di pesantren maupun di negeri, mungkin ada guru bapak-bapak ibu di sini, kita bisa rasakan bersama bagaimana mendidik itu anak. Pernah saya jadi wali kelas, sudah dibersihkan itu tembok, sudah dicat warna putih, bahkan sudah diingatkan anak-anak berkali-kali jangan sekali mencoret-coret itu tembok nak. Bahkan sudah di printer, ditempel di tembok dan mengingatkan anak jangan sekali-kali mencoret tembok. Tapi sebagian anak-anak Pak tetap toji lompat-lompat tulis di nama di tembok. Maka saya menyimpulkan bahwa sesuatu kapan yang penunggannya. Iya. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau anak saya sudah besar, sudah SMA? Apakah perlu diasihkan kembali sesuai dengan yang kita bilang kali lain 2 tahun penuh? Saya mengatakan tidak perlu diasihkan kalau begitu besar, malu-malu gitu. Maka ulama mengatakan caranya yang tidak sempurna penyusunannya, yaitu bila mana kedua orang tuanya dia beribadah, ya sesudah dia salat jangan sekali-kali meninggalkan tempatnya untuk mendoakan anak-anaknya. Banyak anak yang lupa sama orang tua, namun seorang ibu tidak akan pernah melupakan anak-anaknya. Resep yang kedua, yaitu saya kutip ambil dari Profesor Dr. Farwajidi sebagai pimpinan Pondok Pesantren Baru, Mengkoso mengatakan, bila mana seorang ibu anggaplah tengah malam buang air kecil, jangan lalu dia kembali ke tempat tidurnya, jangan langsung tidur, tapi bacakan di ubun-ubunnya salawat 3 kali, lalu dibacakan amalannya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kemudahan yang namanya agama, wa 'allimhu ta'wil, begitu juga ilmu dengan ta'wil. Bila mana diamalkan ini, biar bagaimana anak tadi besar dia sukses kerja di Aceh, di Kalimantan, di Papua, Manado, kalau ibunya sakit atau bapaknya sakit, maka anak itu akan gelisah dan kembali ke pangkuan kedua orang tuanya bila mana diamalkan. Nah itulah salah satu hasilnya. Nah selanjutnya kita kembali yang namanya nuzul Quran ini. Nah bagaimana yang namanya nuzul Quran ini untuk mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar, begitu juga dengan nuzul Quran ini. Nabi bersabda jauh sebelumnya,
Bersabda Nabi mengatakan, kalau ingin mencarinya, yaitu 10 akhir bulan Ramadan, apakah 21 sampai 29 dicari. Kita mencari yang namanya malam istimewa itu, dan siapa yang mendapatkannya akan dimuliakan oleh Allah di sisinya. Nah, hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang saya sampaikan yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mengajak para jamaah untuk memuji kepada Allah agar kiranya kita selalu sehat walafiat. Mari kita bersama-sama Subhanallah semuanya, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata la billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.